Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deden Abdurrahman. Saya dari kelas IPA 4. Dan di sini saya akan membahas materi tentang waspada upaya balas dendam PKI. Akhir-akhir ini berbagai media massa baik cetak maupun elektronik memuat berbagai wawancara dengan beberapa tokoh yang dahulunya terlibat dalam gerakan G30S PKI yang dicoba menguak peristiwa itu dari sudut pandang mereka. Dari wawancara itu terkesan seakan-akan mereka tidak merasa bersalah atas tindakan mereka pada masa lalu. Yang sangat memprihatinkan adalah hasil wawancara itu dilansir begitu saja tanpa berusaha untuk dipelajari terlebih dahulu apa yang pernah mereka lakukan. Dengan pemberitaan yang tidak mendasar itu, bagi orang awam atau generasi yang tidak mengalami peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu dapat membawa dampak bagi politik pola pikir mereka. Bahkan bila kurang waspada dapat terbawa dalam alur pola pikiran yang seharusnya dijauhi. Mereka seakan-akan tidak merasa bersalah bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap para jenderal angkatan darat yang dimasukkan dalam sumur tua lubang buaya di kawasan Halim. Saya membaca dalam salah satu surat kabar ibu kota bahwa mereka telah membentuk yayasan korban pada tahun 1965 sampai 1966 untuk melakukan penelitian atas korban peristiwa pada 1965, bahkan katanya akan menuntut Jenderal Soeharto. Ketika saya ditanya wartawan saat Subindro dan Umar Hani dibebaskan dari tahanan, saya jelaskan bahwa sepantasnya mereka dikeluarkan. Mereka telah menjalani hukuman selama 30 tahun atas apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Jenderal Soeharto memang lengser dari kekuasaan karena reformasi. Itu harus ia terima sebagai konsekuensi atas kepemimpinannya selama ini. Sejak awal Orde Baru, ia terlalu mempercayai orang-orang yang suka menghitung dalam lipatan dan menjauhi mereka yang sesungguhnya berniat baik untuk bangsa dan negara ini. Dahulu pun Bung Karno dikelilingi oleh Durno-Durno yang memanfaatkan posisi presiden dan akhirnya bermuara kepada peristiwa G30S atau bisa disebut PKI. Betapapun perbedaannya saya dengan kepemimpinan Jenderal Soeharto, tetapi saya tidak mopis apa yang pernah dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Itu semua salah. Sebagai contoh, saya membenarkan tindakan Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI pada 12 Maret 1966. Dari tindakan itu, ia disalahkan oleh Presiden karena SP 11 Maret. Itu menurut Bung Karno adalah teknis keamanan, bukan untuk tindakan politik membubarkan PKI. Akibatnya timbul ketegangan antara angkatan darat dan pemimpin angkatan lain. Karena itu Presiden
memanggil Wakil Perdana Menteri WPM ke Bogor bersama para pimpinan angkatan. Nah, Kepala BPI Subandiro memberikan informasi kepada TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan AK bahwa Angkatan Darat akan menyerang Istana dan Halim. Rencana operasi ini sehingga menyebabkan kecurigaan di antara sesama angkatan. Atas permintaan Konstran maka mengundang para panglima angkatan ke rumah pada tanggal 14 pukul yaitu jam 2 dini hari untuk menjernihkan persoalan. Sementara pasukan masing-masing angkatan bergerak pada posisi strategis. Mengetahui duduk persoalannya, maka bahwa bila ingin aman PKI harus dibubarkan, dan apa yang dilakukan Jenderal Soeharto itu saya benarkan. Setelah terjadi saling pengertian antar sesama angkatan pada pukul 4 sebelum pulang, pesankar agar semua pasukan harus ditarik dari tempat-tempat strategis pada pagi hari. Ternyata mereka melakukan seperti itu apa yang saya minta. Dalam penyelesaian krisis pada 14 Maret, malam itu memang untuk Mementra Angkatan Udara tidak kami libatkan. Tetapi secara pribadi saya berhubungan dengan beberapa pemimpin Atras atau Auri, ipar saya Suhirman, memanggil Marsikal Rusmin Nuryadin, Diputri Panglima Angkatan Udara, untuk berbicara dengan saya secara terpisah meskipun saya telah dipecat dari semua jabatan pemerintahan dan ABRI, tetapi memberanikan diri memanggil mereka sebagai senior mereka. Demi menghindari tabrakan antara angkatan waktu, saya memanggil Rusmin Nuryadin dan bukan Panglima Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang, mengingat kedudukannya pada 30 September 1965 sebagai Deputi Operasi Menampung Angkatan Udara Umar Dhani. Selama pemutaran film G30 SPKI, saya banyak mendapatkan keluhan dari senior-senior Auri mengenai hal itu. Saya pun mendorong untuk pelurusan atas peristiwa-peristiwa sejarah pada masa itu, tetapi tidaklah berarti menyalahkan sesuatu yang sesungguhnya terjadi. Saya sependapat bahwa Auri secara organ memang tidak terlibat, tetapi oknum-oknum pemimpin Auri waktu itu sangat berperan. Nah, selanjutnya, kegiatan-kegiatan perjuangan PKI biasanya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu membentuk kader-kader dan pemimpin partai. Kedua, setelah memperoleh posisi penting dari partai, maka mulai melakukan penetrasi terhadap badan-badan pemerintahan, ABRI, pers atau pendidikan, dan Orsopol atau bisa disebut Ormas, serta lembaga-lembaga lain yang sifatnya strategis. Ketiga, membolasi gerakan mahasiswa, pemuda, tani buruh,
dan sebagainya. Bisanya dengan berkedok bekerja sama di dalam bentuk-bentuk, setelah menguasai daerah-daerah yang dianggap basis strategis, lalu meningkat kepada jenjang yang kedua, yaitu mengadakan perlawanan kecil-kecilan atau bisa disebut sporadis. Dahulu kita alam dengan peristiwa Jengkol, Indramayu, Kanigoro, Bandar Besti, dan lain-lain. Sekarang masa menyerang Koramil, Polsek, Polres, dan instansi-instansi pemerintah untuk menjalankan wibawa TNI dan pemerintah. Setelah kedua ini berhasil dimanatangkan, maka beralih pada tahap ketiga, yaitu tahap yang dianggap menentukan, yakni memberikan pukulan yang menentukan pemberontakan. Yaitu selanjutnya di sini ada pemberontakan Madiun atau Madiun Affair. Pada 18 September 1948 timbul pemberontakan PKI Madiun. Paras perjuangannya sama seperti pemberontakan pada 1965, yaitu menguasai militer sebagai landasan untuk merebut kekuasaan politik. Menjelang maghrib, Menteri Ali Sastroami Joyo dan Presiden Sudiro datang ke rumah untuk menyampaikan pesan bahwa Presiden memanggil. Berhubung Pak Dirman masih berada di Magelang, maka menghadap Presiden yang didampingi Menteri Koordinator Keamanan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Presiden dengan singkat memerintahkan untuk membuat konsep tindakan sebagai keputusan Presiden. Pidato Presiden pada 1948 berbeda dengan pidato Presiden pada 1965. Pidato Presiden pada malam hari 19 September 1948 kemarin pagi, PKI Musuh mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan suatu pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Musuh. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk menyerukan kepada rakyat. Ikut Soekarno-Hatta atau PKI Musuh berbeda dengan pidato Presiden pada 1965. Beliau masih membela keberadaan PKI pada saat-saat kritis itu. Nah, di sini PKI pada 1965 pada umumnya pihak mereka mempunyai dua versi. Yang pertama itu, dalam pemberontakan itu PKI tidak terlibat. Menurut mereka, peristiwa itu adalah konteks persaingan antar intren Angkatan Darat. Bahkan disebutkan bahwa perwira-perwira yang berperan di pemberontakan itulah yang membawa nama PKI. Pengadilan mereka juluki sebagai sandiwara terpimpin. Padahal untuk mewujudkan pengadilan itu kita dengan gigih memperjuangkan kepada Presiden. Karena itu jelas nyatalah betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memeriksa kejadian pada 1965 itu. Kesulitan pemeriksaan itu karena beberapa hal.
Antara lain aparat kehakiman dan intel kita masih banyak dikuasai orang-orang garapan PKI melalui peran aparat gerapan PKI itu. Mereka berusaha untuk menutupi peran tokoh-tokoh PKI dalam G30S PKI. Yang kedua yaitu mereka berusaha dengan gigih menunjukkan bahwa Amerika lah yang dalang semuanya. Dalam pandangan mereka, kita tidak memiliki perjuangan patriot, kita hanya bernilai sebagai suruhan atau antek asing. Para pemimpin Indonesia tidak lebih dari pimpinan bayaran dan Indonesia tetaplah sebagai bangsa kuli seperti pendapat para penjajah dahulu. Tetapi anehnya pihak lain juga mempunyai pandangan seperti itu. Ketika berobat di Washington pada 1975, membaca salah satu bahasan dalam salah satu surat kabar. Surat kabar itu menyebutkan bahwa kehadiran tentara Amerika di Vietnam telah berperan dalam keberhasilan TNI menumpas pemberontakan PKI pada 1965. Sebagai orang yang menangani berbagai peristiwa di tanah air, pemberitaan-pemberitaan yang demikian itu saya anggap lelucon, tetapi bagi mereka yang tidak pernah mengalami peristiwa sesungguhnya, pemberitaan seperti itu cukup memberi pengaruh. Juga disayangkan pada masa Orde Baru kehilangan intelektual Indonesia banyak yang tertarik membaca sesuatu tentang Indonesia yang ditulis oleh orang-orang asing yang mengutip sumber yang kurang akurat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun lain-lainnya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.